Sekitar jam 7 malam, ada nih laporan dari seorang pria bernama Chow Yin Chang bilang ke polisi kalau dia menemukan laptop Jinshi yang mau dijual kepadanya. Jadi Yin Chang adalah seorang pengusaha yang mempunyai toko yang menjual berbagai bentuk barang telekomunikasi. Tokonya juga menerima jual beli laptop baru dan bekas. Siang itu, masih di hari yang sama, ada seorang pria dan wanita yang diduga pacarnya datang nih ke tokonya dan membawa laptop. Pria itu minta tolong pada Yin Chang untuk membukakan laptopnya yang sudah terkunci dengan alasan kalau dia lupa password laptopnya. Setelah menitipkan laptopnya untuk dibukakan, mereka pun pergi. Nah, Yin Chang dengan keahliannya di bidang IT mudah saja membuka password di laptop itu dalam hitungan jam. Tak lama kemudian, pasangan itu datang lagi dan bilang kalau laptopnya mau dijual dengan harga $10.000 Taiwan. Tentunya, Yin Chang setuju dengan penawaran dari pria itu sebab dia pikir laptopnya masih baru dan harga jualnya masih sangat rendah. Pastinya dia bisa menjual kembali laptop itu dengan harga tinggi. Tapi waktu selesai transaksi dan Yin Chang membuka-buka semua file di dalam laptopnya, dia terkejut karena di dalamnya banyak sekali foto-foto wanita yang sama dengan korban pembunuhan Jinho di bengkelnya. Dia langsung menyadari kalau laptop itu milik korban. Nah, polisi yang menerima laporan ini langsung mengidentifikasi pria yang menjual laptop itu. Dia adalah Guang Deqiang berusia 20 tahun. Karena Yin Chang, sang pemilik toko inilah pelaku keduanya terungkap. Sebab tanpa dia, Jinho tidak akan mengakui seluruh perbuatannya dan tidak mau mengakui siapa saja yang sudah terlibat. Hari itu, Taiwan, khususnya warga kota Taichung, menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Walaupun waktu itu mereka masih dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang agen asuransi yang jenazahnya ditemukan di sebuah bengkel motor 6 bulan sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi setidaknya masyarakat sudah tenang sebab kasus itu sudah dalam tahap persidangan dan dua pembunuhnya diancam dengan hukuman mati. Namun lagi-lagi kepolisian kota Taichung dikagetkan dengan laporan seorang pria bernama Lin yang datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dia takut kalau dirinya sudah dituduh bersekongkol dalam sebuah pembunuhan mengerikan. Padahal dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada korban, hingga akhirnya dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Lin bilang kalau selama 2 minggu dia dihantui rasa takut dan bersalah, sehingga dia datang ke polisi untuk mengungkapkan semua kejadian yang dilakukan oleh pacarnya. Jadi dia mengaku kalau dia sudah membantu pacarnya membuang 2 kantong yang dia duga berisi jasad manusia di sebuah selokan dalam semak-semak, dan satunya lagi di jurang dekat pemakaman yang lokasinya berada di Pegunungan Dadu, pinggiran kota Taichung. Jadi, dia mengaku pada polisi saat kejadian, Lin yang saat itu tinggal di kota Taipei ditelepon oleh sang pacar yang bernama Huang Lian yang berada di kota Taichung dengan bilang kalau dia tiba-tiba saja sakit perut dan dia harus pergi ke dokter. Kalau tidak, Lian akan minta putus dari Lin. Malam itu juga Lin langsung berangkat dengan motornya dan menempuh perjalanan selama 2 jam untuk menyusul pacarnya di kota Taichung. Sesampainya di rumah kontrakan Lian yang berada di lantai 3, dia kemudian disuruh untuk mengangkat 2 kantong plastik yang ukurannya besar dan lumayan berat yang dimasukkan ke dalam kardus dari lantai 3 turun ke bawah ke atas mobil yang sudah dipinjam oleh Lian pada temannya. Saat itu Lian tidak banyak bicara dan hanya menyuruh Lin untuk membawa mobil ke Pegunungan Dadu dan membuang kantong-kantong itu di sana. Waktu mereka sampai di sana, saat Lin akan mengangkat plastik pertama, saking beratnya, kardus itu robek dan dia kaget sebab ada cairan merah yang merembes dari plastik itu serta mengenai telapak tangannya. Sehingga tangannya pun juga jadi merah. Dia tanya tuh ke Lin sebenarnya ini apa. Tapi pacarnya bilang kalau isinya adalah boneka tiup impor yang ditinggalkan pacar teman serumahnya. Dan cairan yang merah adalah cairan mirip darah yang khusus dibuat untuk dimasukkan ke dalam boneka berbentuk manusia supaya bonekanya itu tampak lebih nyata seperti manusia. Bodohnya lagi, Lin tetap percaya dengan perkataannya Lian dan dia mengangkat 2 kantong itu untuk dibuang ke selokan dalam semak-semak dan satunya lagi dilempar ke jurang dekat pemakaman. Setelah mereka pulang kembali ke rumah kontrakan, mereka pun beristirahat. Tapi Lian yang sangat takut kalau bungkusan itu ditemukan orang lalu mengajak Lin lagi ke pegunungan tadi dengan
dengan menggunakan motornya supaya lebih cepat sampai. Waktu mereka sampai di sana, Lian memindahkan kantong itu lebih dalam lagi ke lereng jurang supaya tidak terlihat. Setelah mereka pulang lagi ke rumah, Lian menyuruh Lin untuk membantunya membereskan kamar yang akan mereka pakai tidur malam itu. Waktu Lin membereskan kamar, dia ketemu nih dengan selembar surat yang berisi puisi cinta dengan tulisan tangan Lian sendiri yang menunjukkan bahwa Lian sedang jatuh cinta, tapi bukan pada Lin. Di situ dia kaget karena sepertinya pria yang jadi idaman Lian bukan hanya dirinya, tapi ada orang lain juga. Lin saat itu mencoba berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa dan menyembunyikan rasa penasarannya. Tapi semakin dia merasa cuek, dia semakin penasaran. Hingga akhirnya dia sadar jangan-jangan yang di dalam bungkusan itu bukan boneka, tapi tubuh manusia asli. Makanya dia langsung melaporkan hal itu pada pihak kepolisian dan menyerahkan sebuah pisau serta sebuah handphone yang akhirnya diketahui bahwa itu adalah handphone korban pada polisi. Pisau dan handphone itu pun disimpan oleh Lin atas suruhan Lian tanpa alasan yang jelas. Awalnya polisi ragu nih dengan laporan itu, sehingga polisi yang ditemani oleh Lin mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar saja, mereka menemukan 2 kantong yang berisi tubuh manusia termutilasi di dalamnya yang sudah membusuk dan tidak bisa dikenali lagi, dan sebuah kepala yang sudah terpisah dari badannya. Polisi pun membawa potongan-potongan itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi dan dicocokkan dengan laporan sebuah keluarga. Jadi waktu itu ada seorang pria yang mengaku adik laki-lakinya Chow Yin Chang bilang ke polisi kalau kakaknya itu menghilang. Nah, selama kakaknya itu menghilang, dia pernah bermimpi didatangi Yin Chang sambil memegang kepalanya sendiri dan bilang, "Aku kedinginan." Yang lebih anehnya lagi, keponakannya Yin Chang juga tiba-tiba bilang pada seluruh keluarganya kalau dia melihat paman Yin Chang sudah pulang ke rumah, namun dalam kondisi tanpa busana dan sedang menonton TV di ruang tengah. Karena penglihatan yang didapat oleh adik laki-laki dan juga keponakan Yin Chang, keluarga mengira kalau Yin Chang mengalami kecelakaan dan melaporkannya pada polisi. Tapi waktu DNA-nya diperiksa, benar saja bahwa korban adalah Chow Yin Chang yang sudah hilang sejak 2 minggu sebelumnya. Dan kematiannya bukan karena kecelakaan, tapi karena pembunuhan. Ternyata polisi baru sadar nih kalau Yin Chang adalah salah satu saksi kunci terungkapnya pembunuhan gadis agen perusahaan asuransi yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Dan pembunuhan ini benar-benar tidak terduga. Sebab dia yang mengungkap kasus mutilasi yang mengerikan, tapi dirinya sendiri juga yang jadi korban mutilasi yang sama mengerikannya. Sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang sudah diperbuat oleh pelakunya? Waktu polisi berhasil mengidentifikasi jenazah korban dan menerima laporan Lin, polisi pun melakukan penangkapan terhadap pacar Lin yaitu Huang Lian di rumah kontrakannya di lantai 3. Tapi Lian sama sekali tidak panik melihat kedatangan polisi dan dia pun tampak tenang. Polisi jadi bingung nih, bagaimana bisa Lian yang bertubuh mungil dengan tinggi hanya 150 cm membunuh Yin Chang yang mempunyai tubuh lebih tinggi dan besar serta melakukan mutilasi dengan sangat brutal. Jadi Huang Lian adalah wanita muda yang berasal dari kota Taipei. Dia bertemu dengan Lin, sang pacar, pada tahun 2000 di sebuah acara amal. Saat itu Lin mendekati Lian dan mereka mulai berpacaran. 2 tahun kemudian, di tahun 2002, Lian diterima bekerja di kota Taichung sehingga mereka berdua menjalani hubungan jarak jauh. Karena Lian sering memperbaiki handphonenya yang sering rusak, dia pun berkenalan dengan Chow Yin Chang yang adalah pemilik toko handphone itu. Nama Chow Yin Chang pertama kali muncul saat dia melaporkan adanya penemuan laptop korban mutilasi yang dijual pelaku kepadanya dengan harga yang sangat murah. Dari laporannya itu, polisi bisa menangkap 1 tersangka lagi, sebab tersangka yang pertama sama sekali tidak kooperatif dan tidak mau mengakui semua perbuatannya. Nah, Yin Chang adalah seorang pebisnis yang berasal dari kota Taichung. Dia memiliki usaha atau toko yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dia memiliki toko-toko yang menjual berbagai jenis handphone, laptop, dan perangkat lainnya. Toko-tokonya juga menjalani jasa perbaikan dan juga jual beli handphone serta laptop bekas. Dari awal tahun 2003, Yin Chang meminta Lian untuk menjadi pacarnya. Akhirnya mereka pun berpacaran selama beberapa bulan. Dengan kata lain, Lian sudah berselingkuh dengan Yin Chang. Di belakang Lin yang sudah dipacarinya sejak tahun 2000. Bahkan Yin Chang juga sering menginap di rumah kontrakan Lian untuk berhubungan badan. Hingga akhirnya Lian hamil anak mereka. Saat Lian memberitahu Yin Chang
kalau dia hamil, dia meminta supaya Yin Chang bertanggung jawab atas janin yang dikandungnya. Rupanya Yin Chang menolak permintaan itu karena dia ternyata sudah punya istri dan juga anak. Lian pun dibuat kaget dengan status Yin Chang sebab dari awal Lian mengira kalau Yin Chang itu masih lajang. Akhirnya dia meminta supaya Yin Chang menceraikan istrinya untuk menikahinya, tapi Yin Chang menolak permintaan Lian. Malahan Yin Chang menyuruh Lian untuk kandungannya. Tapi setelah dia melakukan itu, Yin Chang mulai tidak perhatian lagi guys, sehingga Lian menulis surat cinta tadi yang sempat dibaca oleh Lin di kamarnya. Hingga akhirnya di bulan Mei 2004, Yin Chang malah memutuskan hubungannya dengan Lian. Di situ Lian yang awalnya cinta mati pada Yin Chang berubah jadi benci pada pria itu, sebab dia sudah sering melayani nafsu bejatnya Yin Chang, bahkan dia mau kandungannya demi permintaan Yin Chang, tapi dia malah dicampakkan begitu saja. Lian tidak mau menyerah. Dia sering mengganggu Yin Chang dengan berbagai alasan. Dia selalu datang ke tokonya untuk menemui Yin Chang. Bahkan sampai diusir pun, Lian tidak mau pergi dari toko itu. Hal itu menyebabkan Lian dan Yin Chang sering bertengkar hebat di toko miliknya. Hingga akhirnya Lian menyusun rencana untuk membunuh Chow Yin Chang. Dalam interogasi awal yang dilakukan polisi, Lian bilang pada polisi kalau dia melakukan kejahatannya itu sendirian. Tapi dia merubah pernyataannya dan bilang kalau dia melakukan pembunuhan itu bersama-sama dengan Lin. Dia bilang waktu di kontrakannya, Yin Chang sendiri yang meminum obat tidur karena dia sudah tidak bisa tidur malam itu. Namun Lin datang dan berteriak dari bawah sehingga Yin Chang menyuruh Lin untuk naik. Melihat kalau Yin Chang ada di rumah kontrakan pacarnya, Lin cemburu dan terjadilah perkelahian antara Lin dan Yin Chang. Lian bilang kalau Lin berhasil mencekik Yin Chang dengan selimut sampai dia meninggal, lalu mereka berdua memutilasi tubuh Yin Chang bersama-sama. Rupanya di tengah-tengah interogasi, sebuah program di radio secara kebetulan memutar lagu Taiwan yang berjudul Ye Sheng Ye Shai atau Cinta Seumur Hidup. Tiba-tiba Lian menangis terseduh-seduh mendengar lagu itu. Rupanya lagu itu adalah lagu kenangan cinta atau lagu favorit Lian dan juga Yin Chang. Saat itulah Lian langsung mengakui semua perbuatannya di depan polisi. Bayangkan bagaimana aroma kopi hangat yang creamy, berpadu sempurna dengan kelembutan susu, dan sedikit sentuhan almond yang menggoda. Setiap semprotan dari parfum ini akan membawa Anda ke dalam suasana yang menenangkan dan memanjakan. Seolah Anda sedang menikmati secangkir kopi favorit di kafe terbaik. Rasakan sensasi hangat yang menenangkan dan kesegaran yang mewah. Agar siya Vitafilos tak hanya memikat indera, tapi juga memberikan kesan mendalam pada setiap pelanggan Anda. Hadirkan keharuman yang tak terlupakan dengan varian Kefi Krem. Agar siya Vitafilos. Jadi malam itu Lian mengirim SMS pada Yin Chang yang berisi tentang godaan atau juga ajakan Lian untuk melakukan hubungan badan dan siap membuat Yin Chang merasa puas. Dari SMS itu Yin Chang mengira kalau hubungannya dengan Lian membaik dan dia tergoda dengan ajakan Lian. Memasuki tanggal 10 Juli 2004 saat dini hari, Yin Chang tiba di rumah kontrakannya Lian di lantai 3 dan mulai masuk ke sana. Lian langsung memanfaatkan momen itu dengan menawarkan anggur merah pada Yin Chang yang ternyata sudah dicampur dengan 2 jenis obat tidur. Setelah Yin Chang meminum anggur itu, dia pun pingsan karena efek obat itu. Dan dari belakang, Lian langsung menggorok leher Yin Chang dengan pisau dapur yang besar, yang menyebabkan cairan merah tumpah dan membasahi lantai rumah Lian. Dia pun menggunakan pisau yang sama untuk memisahkan tubuh Yin Chang menjadi 8 bagian termasuk kepalanya, dan membungkus bagian-bagian itu ke dalam beberapa lapis plastik hitam. Tak lupa juga, Lian mencabut cincin kawin Yin Chang agar korban tidak bisa diidentifikasi. Setelah membungkus semua bagian itu ke dalam 2 kantong sampah dan memasukkannya ke dalam kardus, dia membersihkan rumahnya dari genangan cairan merah dan memanggil pacarnya dari kota Taipei untuk membantunya membuang kantong-kantong itu di pegunungan Dadu yang ada di pinggiran kota. Atas perbuatan yang sudah dilakukan Lian, dia pun dinyatakan bersalah sudah melakukan pembunuhan berencana pada sang pacar gelapnya dan hakim menjatuhkan
menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara Lin, pacar Lian, yang melaporkan kasus itu dibebaskan dan tidak dinyatakan bersalah sebab hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Lin terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Itu saja cerita dari rangkaian peristiwa yang pernah menggemparkan Taiwan. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi pada kita maupun keluarga kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di lain waktu dan jangan lupa nonton kisah menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa!